Reva. Tante Elva mau tanya nih, hari ini hari apa ya? Hari Minggu dong Tante. Waktu dulu kalau hari Minggu itu biasanya kita kemana? Ke gereja dong pasti. Tapi udah sekitar 3 bulan lebih kita nggak ke gereja. Tapi bukannya kita tidak bersemangat ke gereja, karena ada aturan dari pemerintah belum boleh ke gereja dulu ya. Betul. Tapi bukan itu yang menjadi masalah kita, karena gereja kita adalah diri kita. Saat ini kita akan memulai ibadah kita akan bernyanyi, gereja bukanlah gedungnya. Sambil berdiri ya adik-adik. Iya. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja dan mengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya dan bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya, gereja adalah orangnya. Nah adik-adik, memulai ibadah kita, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, terima kasih ya Bapa karena hari ini Tuhan masih memperbolehkan kami untuk beribadah di sekolah minggu, walaupun kami beribadah di rumah kami masing-masing. Tolong berkati ibadah kami ya Bapa dari awal sampai akhir, sekiranya ibadah kami ini berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih untuk segala sesuatunya ya Tuhan, haleluya, amin. Oke, sekarang kita mau puji Tuhan lagi. Kita mau angkat satu pujian. Kasih Yesus itu indah sekali di dalam hidup kita. Adik-adik bangkit berdiri ya. Kita mau nyanyi bersama-sama. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Sekali lagi. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Oh Yesusku. Nah adik-adik, walaupun kita selama ini masih tetap di rumah, jangan kira Tuhan itu nggak memperhatikan kita. Tuhan selalu beserta kita dimanapun kita berada, termasuk keluarga kita dan orang-orang di sekitar kita. Tapi walaupun kita tetap di rumah, Tuhan tetap mengawasi apapun perbuatan kita. Mungkin beberapa kali kita melakukan kesalahan, kita sering marah-marah sama orang tua. Yuk kita sama-sama minta ampun sama Tuhan dan juga untuk keluarga kita, supaya kita menjadi anak yang lebih baik. Yuk adik-adik, kita mau menyanyikan lagu Yesus Besertaku. Daki, 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 daki gunung yang tinggi, ku turun, 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 turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang, Yesus besertaku. Ku terbang, 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 terbang luas angkasa, ku selam, 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 selam dalam samudra, ku dayung, 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 dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Jika
di kanan, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Disuka, disuka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Adik-adik, walaupun kita di rumah aja, tapi kita harus tetap mengaku kalau kita sering sekali berbuat yang tidak baik kepada mama, kepada papa, terlebih kepada Tuhan Yesus. Kita mau doa untuk pengakuan dosa, kita melipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, ampuni kami ketika kami belum bisa menjadi anak Tuhan yang taat kepada Tuhan. Kami masih sering berbuat yang tidak baik dan menyakiti hati mama dan papa, terlebih menyakiti hati Tuhan Yesus. Ampuni kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau belajar dibentuk Tuhan melalui firman. Sebelumnya, mari kita menyanyikan lagu Bagaikan Bejana. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikanku alat dalam rumahmu, demikian hidupku di tanganmu. Bentuklah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Memuliakan nama-Mu. Shalom adik-adik, sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Yuk kita berdoa terlebih dahulu, kita siapkan hati kita. Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Buka hati dan pikiran kami, agar kami boleh mengerti kebenaran firman Tuhan. Dan mampukan kami untuk melakukan firman Tuhan. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, melalui firman Tuhan yang pagi ini kita akan baca, Tante Ririn mau ajak adik-adik untuk yang pertama mengenal Tuhan lebih dekat. Bagaimana Tuhan menyatakan kuasa-Nya untuk menyertai kita anak-anaknya. Yang kedua, bagaimana kita anak-anak Tuhan mau diperlengkapi dan dipakai oleh Tuhan menjadi alat untuk menyatakan kuasa-Nya. Gimana caranya ya? Kalau gitu, kita buka Alkitab kita sama-sama ya. Ayatnya terambil dari Kisah Para Rasul
20 ayat 1 sampai 12. Kita akan baca bergantian ya adik-adik. Tante baca ayat yang ganjil, adik-adik baca ayat yang genap. Kisah Para Rasul 20 ayat 1 sampai 12. Kita tunggu adik-adik. Sudah? Kita baca bergantian ya. Kisah Para Rasul 20 ayat 1 sampai 12. Setelah reda keributan itu, Paulus memanggil murid-murid dan menguatkan hati mereka. Dan sesudah minta diri, ia berangkat ke Makedonia. Ia menjelajah daerah itu dan dengan banyak nasihat menguatkan hati saudara-saudara di situ. Lalu tibalah ia di tanah Yunani. Sesudah 3 bulan lamanya tinggal di situ, ia hendak berlayar ke Syria. Tetapi pada waktu itu, orang-orang Yahudi bermaksud membunuh dia. Karena itu ia memutuskan untuk kembali melalui Makedonia. Ia disertai oleh Sopater, anak Pirus, dan Miriam, dan Aristarchus dan Secundus, keduanya dari Tesalonika, dan Gaius dari Derbe, dan Timotius, dan 2 orang dari Asia, yaitu Tikhikus dan Trofimus. Mereka itu berangkat lebih dahulu dan menantikan kami di Troas. Tetapi sesudah hari raya roti tidak beragi, kami berlayar dari Filipi, dan 4 hari kemudian sampailah kami di Troas dan bertemu dengan mereka. Di situ kami tinggal 7 hari lamanya. Pada hari pertama dalam minggu itu, ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti, Paulus berbicara dengan saudara-saudara di situ, karena ia bermaksud untuk berangkat pada keesokan harinya. Pembicaraan itu berlangsung sampai tengah malam. Di ruang atas, di mana kami berkumpul, dinyalakan banyak lampu. Seorang muda bernama Eutikus duduk di jendela. Karena Paulus amat lama berbicara, orang muda itu tidak dapat menahan kantuknya. Akhirnya ia tertidur lelap dan jatuh dari tingkat ketiga ke bawah. Ketika ia diangkat orang, ia sudah mati. Tetapi Paulus turun ke bawah. Ia merebahkan diri ke atas orang muda itu, mendekapnya dan berkata, "Jangan ribut, sebab ia masih hidup." Setelah kembali di ruang atas, Paulus memecah-mecahkan roti lalu makan. Habis makan, masih lama lagi ia berbicara sampai fajar menyingsing. Kemudian ia berangkat. Sementara itu mereka mengatakan orang muda itu hidup ke rumahnya, dan mereka semua merasa sangat terhibur. Nah, demikian pembacaan ayat firman Tuhan kita adik-adik. Sebelumnya Tante mau tanya nih, adik-adik pernah nggak mengatakan satu kebenaran kepada orang lain? Misalnya mungkin kepada teman yang melakukan kenakalan, tapi ternyata maksud adik-adik baik ya untuk mengingatkan, tapi ternyata justru adik-adik mendapat perlakuan yang tidak baik, mendapat balasan yang tidak baik dari teman adik-adik tadi. Dia katakan, "Aduh, kamu gak usah ikut-ikut deh, aku jadi males berteman sama kamu. Udah, aku gak mau berteman sama kamu." Pernah gak digituin adik-adik? Atau pernah gak adik-adik bersaksi tentang Tuhan, bercerita tentang Tuhan Yesus, tentang kebaikan Tuhan Yesus kepada orang lain, tetapi justru malah ditolak. Orang itu bilang, udah deh, gak usah cerita-cerita lagi, aku gak mau denger. Pernah gak adik-adik? Gimana ya rasanya kalau kita mengalami perlakuan yang tidak baik? Apakah adik-adik akan berhenti kemudian dan tidak mau lagi mengatakan kebenaran atau bersaksi tentang Tuhan? Atau adik-adik tetap bersaksi tentang Tuhan atau mengatakan kebenaran? Nah, adik-adik, seperti itulah yang dialami oleh Paulus ya. Paulus pergi dari satu kota ke kota yang lain. Dia memberitakan tentang kabar baik, keselamatan di dalam Tuhan Yesus kepada banyak orang. Tetapi ternyata tidak semua orang yang dia temui mau menerima dengan baik. Ada yang menolak. Bahkan ada juga justru yang ingin mencelakai Paulus, berbuat jahat pada Paulus. Contohnya seperti Demetrius, adik-adik bisa baca di pasal sebelumnya. Ya. Nah, adik-adik,
Paulus mengalami kesulitan demi kesulitan ketika ia bersaksi tentang Tuhan. Tapi apakah Paulus kemudian akan berhenti? Ternyata tidak. Paulus tetap bersemangat untuk bersaksi tentang Tuhan. Kira-kira apa yang membuat Paulus tetap bersemangat? Paulus ingat adik-adik bahwa dia harus tetap taat karena memberitakan tentang Tuhan Yesus itu adalah perintah Tuhan Yesus sendiri. Ingat ya adik-adik, sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus berpesan, kabarkanlah Injil kepada para murid-muridnya. Nah, Paulus juga ingat akan janji penyertaan Tuhan, bahwa Tuhan akan senantiasa menyertai sampai selama-lamanya, sampai akhir zaman. Itu adalah janji penyertaan Tuhan ketika Tuhan Yesus akan terangkat ke surga. Memang janji itu disampaikan kepada para rasul atau murid-murid yang pertama, tetapi janji itu juga menjadi janji bagi murid-murid Tuhan Yesus yang lain, termasuk juga Paulus. Nah, lalu bagaimana ya cara Tuhan menyertai Paulus? Nah, itu yang kita akan pelajari bersama adik-adik dari ayat yang kita baca. Yang pertama, kita mau lihat ayat yang keempat. Bagaimana ketika Paulus menghadapi ancaman untuk dibunuh oleh orang-orang Yahudi, Tuhan menolong Paulus. Melalui apa adik-adik? Kita baca ayat yang keempat ya. Bersama-sama. Ia disertai oleh Sopater anak Pirus dari Berea, dan Aristarkus dan Sekundus, keduanya dari Tesalonika, dan Gaius dari Derbe, dan Timotius, dan 2 orang dari Asia, yaitu Tikhikus dan Trofimus. Ada berapa orang adik-adik yang menyertai Paulus? Betul, ada 7 orang. 7 orang ini dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan kuasa Tuhan dalam menyertai Paulus. Sehingga Paulus kemudian bisa lepas dari ancaman rencana jahat orang-orang Yahudi. Mereka terus menyertai, melindungi dan menjaga Paulus yang ke-7 orang tadi. Mereka juga menjadi alat Tuhan ya adik-adik untuk menolong Paulus. Nah, itu yang pertama ya adik-adik, cara Tuhan untuk menyertai Paulus. Nah, sekarang cara yang kedua adik-adik. Kita akan baca dari ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Tuhan menggunakan cara yang ajaib untuk menyatakan kuasanya. Bagaimana ya itu terjadi? Nah, ketika Paulus saat sampai di Troas adik-adik, Paulus tinggal 7 hari di sana. Paulus kemudian berkumpul bersama dengan saudara-saudara di Troas. Dia memecah-mecahkan roti dan berbicara kepada saudara-saudara di sana. Dan saking lamanya Paulus berbicara karena dia sangat bersemangat sampai larut malam, sehingga ada satu anak muda yang bernama Eutikus. Dia sampai kelelahan. Dia duduk di mana dia adik-adik? Di jendela. Karena dia tertidur, tiba-tiba apa yang terjadi adik-adik? Dia jatuh dari lantai 3 ruangan di mana mereka berkumpul. Dan orang-orang yang mengangkat dia mengatakan bahwa dia sudah mati. Apa yang dilakukan Paulus adik-adik? Paulus turun ke bawah, lalu Paulus mendekap dia dan berkata, "Jangan ribut, dia masih hidup." Orang sudah mati dibilang masih hidup. Tapi apa yang terjadi? Benar adik-adik, Eutikus hidup kembali. Nah, adik-adik, kita belajar bagaimana Tuhan menyatakan kuasanya dengan cara yang ajaib melalui Paulus untuk menolong Eutikus. Ini cara yang ajaib juga Tuhan pernah lakukan ya. Adik-adik ingat gak cerita Petrus yang waktu itu 2 minggu atau 3 minggu yang lalu, yang keluar dari penjara? Ya betul, Tuhan juga menggunakan cara yang ajaib melepaskan Petrus dari penjara. Cara yang ajaib yang tidak bisa dilakukan oleh kita manusia, hanya Allah saja yang mampu melakukannya. Nah adik-adik, tadi sudah 2 cara. Yang pertama melalui orang-orang di sekitar kita, di sekitar Paulus. Kemudian Tuhan juga melalui Paulus melakukan cara yang ajaib. Yang ketiga adik-adik, bagaimana Tuhan menyertai anak-anaknya atau murid-muridnya. Tuhan ayat yang ke-11 dan 12. Melalui apa adik-adik? Melalui persekutuan, melalui kebersamaan murid-murid Tuhan Yesus. Ketika Paulus memecah-mecahkan roti dan berkumpul dengan para murid yang lain, para murid itu ayat yang ke-12 apa dikatakan? Mereka semua merasa sangat terhibur, tidak hanya saja karena kehidupan
Eutikus kembali, tetapi karena kebersamaan. Nah, adik-adik, Tuhan juga sanggup menyatakan kuasa-Nya untuk menolong kita melalui persekutuan orang-orang percaya yang menguatkan kita untuk menghadapi masa-masa yang sulit. Lalu, bagaimana dengan kondisi kita saat ini? Ya sama adik-adik, Tuhan juga sanggup menolong kita semua. Adik-adik menghadapi masa yang sulit dengan cara-cara yang tadi. Kalau saat ini kita sedang menghadapi pandemi corona, pasti adik-adik mengalami banyak kesulitan ya. Mungkin yang tadinya biasa sekolah nggak bisa sekolah, udah mulai bosen di rumah, belajar online juga susah mengerti. Wah, bagaimana ya Tuhan menolong kita? Tuhan bisa menolong adik-adik melalui cara-cara tadi. Yang pertama melalui siapa tadi adik-adik? Orang-orang di sekitar kita. Tuhan bisa menolong adik-adik melalui siapa? Iya, orang-orang di sekitar adik-adik. Melalui mama, papa, atau mungkin melalui kakak, adik, atau melalui mbak di rumah, atau mungkin oma, opa yang ada bersama dengan adik-adik, atau mungkin om, tante yang ada di rumah bersama adik-adik. Tuhan akan menolong adik-adik. Jadi adik-adik tidak perlu khawatir dan takut. Nah, juga bisa melalui cara yang ajaib. Seperti tadi, ketika kita mungkin ada yang adik-adik sakit, kesaksian beberapa minggu yang lalu ada yang sakit, Tuhan sembuhkan. Itu juga cara yang ajaib, Tuhan menolong adik-adik. Tuhan bisa memakai juga para dokter untuk menolong adik-adik. Nah adik-adik, Tuhan juga bisa menguatkan adik-adik melalui masa-masa yang sulit ini dengan persekutuan. Ketika adik-adik beribadah seperti sekarang, mendengarkan firman Tuhan, kita dikuatkan untuk menghadapi masa-masa yang sulit. Kalau Tuhan sudah menjaga kita dan selalu menolong kita, lalu apa ya yang kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan? Kita nggak perlu lagi khawatir dan takut. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan juga mau, apa adik-adik yang tadi yang kedua, yang tante di awal tante katakan, kita juga hendaknya mau menjadi alatnya Tuhan. Kita mau diperlengkapi dan dipakai Tuhan juga untuk menyatakan kuasa Tuhan kepada orang lain. Seperti tadi, waktu 7 orang tadi menyertai Paulus, adik-adik juga bisa loh menjadi penolong buat orang lain di sekitar adik-adik. Siapa ya yang bisa saya tolong saat ini? Nah, mungkin adik-adik bisa lihat di rumah, ada mama papa yang mungkin saat ini sedang mengalami kesulitan. Mungkin mama papa yang sedang sedih karena pekerjaan mama papa mungkin tidak seperti dulu sebelum COVID ya adik-adik. Mama papa mungkin khawatir bagaimana caranya bisa memenuhi kebutuhan hidup dan adik-adik mengetahuinya. Lalu apa yang adik-adik bisa lakukan? Adik-adik bisa menjadi penolong buat mama papa. Adik-adik bisa temani mama papa dan ingatkan, mama papa jangan khawatir. Ada Tuhan Yesus yang akan selalu menolong kita. Aku juga akan temani mama papa. Kita akan menjadi teman untuk mama papa kita. Coba adik-adik lihat, perhatikan. Adik-adik juga bisa loh doakan mama papa. Seperti tadi yang Paulus lakukan. Ya, Paulus kemudian mengajak saudara-saudara di sana untuk berkumpul. Dengan bersekutu kita ajak orang tua kita untuk, mah kita doa sama-sama yuk, mah kita baca firman sama-sama yuk, supaya kita dikuatkan. Nah, yang terakhir adik-adik juga bisa seperti Paulus menjadi penolong bagi Eutikus. Adik-adik juga bisa menolong, mungkin di rumah kita ada yang sedang sakit, kita bisa doakan saudara yang sakit. Kita minta Tuhan yang jamah mereka, Tuhan sembuhkan. Dengan cara yang melalui orang lain atau cara yang ajaib, itu caranya Tuhan. Kita melakukan saja apa yang bisa kita lakukan. Adik-adik mau? Iya, mau ya, karena kita sudah dijaga Tuhan, kita percaya Tuhan Yesus akan menjaga kita, kita juga dong mau jadi alatnya Tuhan untuk menyatakan kuasanya, menjadi penolong juga bagi orang lain. Karena kita percaya tidak ada yang mustahil bagi siapa adik-adik? Bagi Tuhan. Itu akan menjadi ayat hafalan kita adik-adik. Kita buka bersama ya dari Lukas 1 ayat 37. Nah, Lukas 1 ayat 37. Kita baca bersama-sama ya adik-adik. 1, 2, 3. Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ada gerakannya sebentar ya. Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bisa adik-adik? Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Nah, gampang kan? Adik-adik mudah ingat ya. Oke, kalau gitu kita sekarang akan berdoa.
Mari adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh belajar akan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, kami sungguh bersyukur punya Tuhan yang selalu punya cara untuk menyertai kami. Kami percaya akan kuasa Tuhan yang selalu menolong kami. Dan kami tidak akan takut Tuhan menghadapi masa-masa yang sulit. Kami juga mau Tuhan menjadi alat Tuhan untuk menyatakan kuasa Tuhan, menolong orang lain. Mampukan kami untuk menjadi penolong bagi orang lain. Tuhan Yesus, kami sungguh percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Terima kasih Engkau sudah memberkati kami melalui firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mau berani terus untuk bersaksi bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Nah adik-adik, untuk aktivitas kita minggu ini, kita masih tetap mau menceritakan akan kuasa Tuhan. Kita mau terus bersaksi tentang Tuhan yang hebat, Tuhan yang berkuasa untuk menolong kita dengan berbagai macam cara. Adik-adik boleh rekam bagaimana kuasa Tuhan dinyatakan atas hidup adik-adik untuk menolong adik-adik, menolong mama papa di rumah. Boleh direkam 1 menit, kemudian dikirim ke om dan tante guru di kelasnya, pelayan anak di kelas adik-adik. Terima kasih adik-adik, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, gimana firman yang sudah dibawakan oleh Tante Ririn? Wah benar, Allah kita adalah Allah yang berkuasa, Allah yang luar biasa. Oke, sekarang kita mau bernyanyi, kita mau angkat pujian, kita mau mengatakan Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Allahku luar biasa. Adik-adik, seperti minggu-minggu sebelumnya, persembahan kita kali ini juga tetap akan memakai amplop. Adik-adik sudah siapkan amplopnya? Nah, di amplop ini jangan lupa nanti dikasih kepada papa mama sebagai persembahan kita di sekolah minggu. Memulai persembahan kita, mari kita menyanyikan lagu Sungguh Ku Bangga Bapa. Segala pengorbananmu, tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada dibanding dengan kasih-Mu, namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Oke
adik-adik, kita mau berdoa persembahan, kita menyerahkan persembahan yang sudah kita berikan kepada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh memberikan persembahan untuk Tuhan. Kiranya Tuhan berkati persembahan yang sudah kami berikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, adik-adik sudah mulai bosan belum 3 bulan di rumah gak ke sekolah-sekolah? Kalau Tante Elva sih bosan sih Tante Deva. Pasti bosan banget, siapapun pasti bosan kalau misalnya 3 bulan di rumah terus. Tapi ingat adik-adik, kita memang harus menjaga kesehatan, menjaga jarak, supaya pandemi ini cepat berakhir. Nah adik-adik kalau misalnya habis dari luar nih, ada ngapa-ngapain dari luar, terus harus balik lagi ke rumah, jangan lupa cuci tangan. Dan jangan malas-malasan mandi walaupun di rumah terus. Terus kita juga harus makan makanan yang bergizi seperti sayuran dan buah-buahan. Bukan untuk papa mama, tapi untuk kebaikan kita juga. Bagaimana? Masih semangat di rumah aja? Adik-adik, ibadah kita sebentar lagi nih akan selesai. Tadi kita sudah menyanyikan lagu-lagu pujian, kita juga sudah mendengarkan firman Tuhan yang menyatakan bahwa Tuhan itu berkuasa. Jadi COVID itu kecil banget deh buat Tuhan. Tuhan itu lebih berkuasa daripada segala penyakit. Karena Tuhan bisa melakukan segala sesuatunya lewat kehendaknya Tuhan. Dengar-dengar adik-adik juga akan atau sudah menyelesaikan ujian akhir semester. Tetap jaga semangatnya, tetap semangat untuk belajar walaupun ulangannya sudah selesai. Nah, kita akan menyudahi ibadah kita hari ini dengan menyanyikan lagu Allahku Luar Biasa. Allahku luar biasa, Allahku luar biasa, Allahku luar biasa, Allahku luar biasa. Amin, Sekali lagi ya adik-adik ya, lebih semangat. luar biasa, Allahku luar biasa, Allahku luar biasa, Allahku luar biasa. Kita akan menutup ibadah ini dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapak, terima kasih karena ibadah ini sudah Tuhan sertai bahkan sampai akhirnya ya Bapak. Kami bersyukur karena kami masih dapat beribadah, memuji nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan sekiranya ibadah kami ini dapat menyenangkan hati Tuhan. Ajarkan kami untuk tetap bersabar, dan juga kami mengetahui bahwa kuasa Tuhan lebih hebat dari apapun. Bantu kami Tuhan untuk senantiasa mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih untuk segala sesuatunya Bapa. Terpuji namamu kini sekarang sampai selamanya. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, ibadah kita sudah selesai nih. Sampai bertemu di ibadah selanjutnya di minggu depan. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Dadah. Halo teman-teman, selamat hari Minggu. Sebagai anak Tuhan, dalam keadaan apapun kita harus selalu memuji Tuhan. Yuk kita menyanyi. Karena
temanku, teman yang selalu kita selalu bersama seperti pegang dengan baju. Ada yang mulainya hari apa ya? Soalnya nanti hari Senin aku belum mulai. Senin kan Belum habis baca Senin masih libur ya, Evan. 3 Juni, tanggal 3 Juni. Mana hari Selasa nanti kami akan memulai PAP, ulangan umum akhir sekolah. Biarlah Tuhan Yesus, Engkau yang akan pimpin kami semua, Engkau tolong kami, berikan kami pikir untuk kami bisa menjawab setiap soal-soal yang diberikan dengan baik, sehingga kami bisa naik kelas ke kelas 4 tentunya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa ini. Amin. Amin. Mau naik kelas jadi AT loh. AT udah jadi orang besar. Oh iya. Ate. Aku udah pengen nunggu itu jadi ate. Wah. Belajar yang rajin ya. Iya, kita sekali-sekali nggak ada pakai Zoom ini ya. Nanti adik-adik yang Nanti bertugas kita nanti jadwal lagi. gantian. Iya, Iya. nanti kita jadwal lagi ya. Seperti biasa. Nggak mau jadi ate tante. Loh, Dadah. Hai teman-teman. Hai juga Om dan Tante guru sekolah minggu. Aku ingin bercerita tentang kebaikan Tuhan Yesus untuk aku dan keluargaku. Aku masih bisa belajar di rumah, makan yang enak. Tuhan Yesus baik sekali. Moga-moga pandemi corona ini cepat berlalu supaya kita bisa berkumpul lagi dan ke gereja dan bersekolah minggu bersama lagi. Terima kasih dan Tuhan memberkati. Dah. Saya ada, Tuhan pun ada, di mana-mana Tuhan pun ada. Mengapa susah tak lagi? Tuhan selalu jaga saya. Saya ada, Tuhan pun ada, di mana-mana Tuhan pun ada. Mengapa susah Tuhan selalu tolong saya. Tuhan selalu jaga saya.